Shalom saudaraku yang kekasih, puji Tuhan kembali lagi kita untuk beribadah. Apalagi ini hari Minggu saudaraku, kita senantiasa sungguh-sungguh mencari Tuhan ya, dimanapun kita berada semuanya. Kita yakin dan percaya kita sudah beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku yang kekasih, kita angkat pujian kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita pada saat ini. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau di hari Minggu yang berbahagia ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sudah menolong kami di sepanjang minggu. Dan saat ini kami datang tunduk kepada Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Di dalam ibadah yang sudah kami Tuhan Yesusku buat dan kami lakukan hari ini kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, bahkan menjangkau anak-anakmu dimanapun kami semua berada. Setiap orang mendengarkan ibadah kami, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan urapan dan kekuatan yang luar biasa mengalir bagi kami semua anak-anakmu. Berkatilah ibadah kami ini, dalam nama Yesus kami buka hati kami dan kami buka pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih ya, dimanapun kita berada, kita senantiasa kalau belum bisa ke gereja saudaraku, ini adalah bentuk bisa kita beribadah kepada Tuhan lewat kalian saudaraku yang kekasih mengikuti ibadah kita yang saat ini. Kita langsung saja membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48 2 ya. Karena itu haruskah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Haleluya. Tuhan ingatkan pada kita saat ini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ya, Bapak kita itu ada di sempurna. Kita harus juga bisa sempurna. Bisa kita sempurna? Bisa. Dengan cara apa? Inilah yang kita pelajari saudaraku. Bagaimana caranya untuk kita mempertahankan kesempurnaan itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, kita senantiasa saudaraku harus memiliki ketaatan kepada Tuhan supaya kita sempurna taat kita perintah Tuhan. Di dalam saudaraku yang dikasih 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, bacakan dulu. 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin. Amin. Barang siapa menuruti firman Tuhan, orang yang menuruti firman Tuhan itu adalah kategori orang-orang yang sempurna di dalam Tuhan. Barang siapa menuruti firman Tuhan, di dalamnya sungguh ya ada kasih Allah. Di dalam kehidupan kita, ketika kita taat menuruti kebenaran firman Tuhan, di situ Tuhan sudah berkarya. Maka kita adalah kategori orang-orang yang senantiasa sempurna. Saudaraku, ketika kita melakukan firman itu, ya, ketika kita senantiasa taat kepada Tuhan, bentuk ketaatan kita adalah tunduk kepada Tuhan lewat kita juga beribadah seperti yang kita lakukan itu. Ini adalah supaya kita sempurna di hadapan Tuhan. Taat, saudaraku yang kekasih, tunduk kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, miliki itu dalam kehidupanmu. Lakukan firman. Orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang menjadi sempurna. Dia lakukan firman Tuhan itu, apa yang dia tahu dia lakukan itu. Itulah yang pertama. Yang kedua, saudaraku, supaya kita dapat sempurna, saudaraku, harus menjadi milik Kristus. Yakinkah engkau sudah milik Kristus? Itu harus punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan bahwa kita sudah milik Kristus. Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru dan selamat kita, kita adalah kategori orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Bacakan dulu saudara yang kekasih yang tertulis di dalam Matius 19. Dikatakan ayat 21 sampai 22. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu,
Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin. Ini adalah tentang orang muda yang kaya. Ya, orang muda yang kaya ini adalah orang yang sudah luar biasa, saya katakan. Karena kenapa saudaraku, di ayat selanjutnya dia, kalau kita bisa lihat ke atas saudaraku, orang muda ini saudaraku kekasih, ya, sudah melakukan apa? Ya, banyak yang sudah dilakukan. Dikatakan dengan saya cepat bacakan, ada seorang mendatang kepada Yesus, ya, dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dengar, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti." Saudaraku, semuanya itu kuturuti. Sudah dituruti Tuhan. Ya, dikatakan jangan membunuh, tidak membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Semuanya itu sudah dituruti anak muda ini. Sudah baik sebenarnya perjalanan anak muda ini, menjauhkan hal-hal yang buruk dari kehidupannya, tidak bergaul dengan pergaulan yang ada di dunia ini, menjauhkan diri dia, saudaraku yang kekasih. Tetapi hanya satu yang diminta Tuhan, supaya dia sempurna. Apa itu, saudaraku? Makanya dikatakan di dalam ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin." Berarti harus ada korban, saudaraku, supaya kita sempurna. Jangan menjadi orang pelit, jangan orang menjadi kikir. Karena orang kikir tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya kita sempurna, supaya kita masuk dalam rancangan Tuhan, harus kita rela korban. Jangan orang yang cerit, saudaraku yang kekasih. Bantu orang berkekurangan. Ya, saudaraku, maka firman Tuhan berkata, "Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, kau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, kau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku." Ya, saudaraku, bukan langsung kita berikan itu kepada Tuhan, tetapi buktinya firman ini, saudaraku, ketika kita mampu melakukan itu kepada orang yang berkekurangan. Firman ini ketika kita melakukan kepada orang-orang di sekitar kita mungkin tidak makan lagi, kita bentuk kasih kita adalah senantiasa memberi korban, saudaraku yang kekasih. Mungkin saudaramu saat ini membutuhkan, saudaraku yang kekasih. Engkau mungkin berkelebihan, ataupun saudaraku, walaupun hidup kita pas-pasan tapi mampu kita memberi, disitulah tangan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Bahkan kita adalah kategori orang yang sempurna, mampu, jangan celit. Saudaraku, sudah tahu kekurangan saudaranya, mampunya dia memberi, tetapi dia tahan itu berkat, dia tutup dirinya untuk memberi itu. Bagaimanakah kasih Allah ada dalam hidupmu? Kasih itu adalah bukti segala senantiasa perbuatan kita. Haleluya. Jangan jadi orang kikir, supaya kita menjadi sempurna. Karena orang kikir tidak masuk bagian surga, saudaraku yang kekasih. Itu firman ini mengingatkan kita. Bagi hartamu, bagi rezekimu dengan si miskin, ya, saudaraku yang kekasih, jangan makan sendiri rezekimu. Sudah kau tahu kekurangan saudaramu, tapi kau menutup diri. Saudaraku yang kekasih, itu membuktikan kau bukan anak Allah. Haleluya. Tetapi kita kategori anak-anak Allah, yang ketika saudara kita berkekurangan, kita mampu memberikan itu, membagi sedikit punya kita, sedikit kita bagi. Haleluya. Puji Tuhan, sebab Tuhan yang punya segala berkat yang melimpahkan bagi kita anak-anak Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku kekasih, bagaimana kita dikatakan supaya kita benar-benar, saudaraku, menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam, saudaraku, jagalah lidahmu, itu yang ketiga, lidah ucapan, saudaraku kekasih, di dalam Yakobus 3 ayat 2. Bagaimana, saudaraku kekasih, supaya kita sempurna, harus menjaga lidah kita. Ini bacakan Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Amin. Ya, jagalah lidahmu, saudaraku kekasih. Barang siapa yang dapat menjaga lidahnya, ia adalah kategori orang-orang yang sempurna. Jaga lidahmu, jaga perkataanmu, saudaraku kekasih. Kunci rapat-rapat mulut kita kalau kita tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik, saudaraku. Karena dalam perkataan kita inilah terdapat, saudaraku, kebaikan, terdapat juga kutuk, saudaraku kekasih. Jadi harus, ya, supaya kita menjadi sempurna, jaga kewibawaanmu sebagai anak Allah.
Saudaraku, jangan asal bunyi. Kalau kau pun marah kepada anak-anakmu, jangan keluar kata-kata binatang, kebun binatang. Semua keluar, itu membuktikan bahwa kau masih anak-anak daging dunia ini. Tapi kategori anak-anak Tuhan yang mau disempurnakan Tuhan, mulut kita ini harus kita kunci rapat-rapat. Saudaraku yang kekasih, kita harus memperkatakan mana yang benar, ya, mana yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jangan lagi asal bunyi kehidupan kita ini, saudaraku. Maka dikatakan, saudaraku yang kekasih, di lidah kita ini, saudaraku, jagalah lidahmu. Lidah ini dipagari dengan segala, ya, pertama dulu bibir kita ini ada, sebelum dapat lidah kita sudah ada dulu pertama bibir kita ini, baru gigi kita yang senantiasa artinya ada pemagaran. Berarti kecil pun lidah ini bisa untuk mengeluarkan api, bisa membuat orang, saudaraku, terbakar, bisa membuat orang berantem. Inilah yang perlu kita jaga, saudaraku yang kekasih, supaya kita menjadi sempurna anak-anak Tuhan. Jangan asal bunyi, tetapi usahakanlah dirimu senantiasa untuk memperkatakan apa yang benar. Jangan asal bertindak engkau, saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Yang keempat, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini harus berbuat baik, berarti ada tindakan di dalam Yakobus 2, ya. Yakobus, saudaraku yang kekasih, bagaimana dikatakan Yakobus 2? Bacakan dulu. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Amin. Ya. Kalau kita, saudaraku, dikatakan kalau kita sudah beriman, berarti kita senantiasa harus punya tindakan, saudaraku yang kekasih. Karena iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Harus ada perbuatan baik. Kalau kita katakan aku beriman, apa buktinya, saudaraku, ketika saudara kita membutuhkan, kita tidak mampu memberikan itu, berarti belum ada iman. Iman adalah suatu tanda bukti, saudaraku, haleluya. Ada bukti kita bergerak untuk menolong orang lain, ya. Kita mau senantiasa membawa orang lain kepada Tuhan. Kalau memang mereka tidak mampu, kita topang. Kalau saudara kita ataupun sesama kita manusia membutuhkan bantuan uluran tangan kita, berbuatlah, saudaraku, dengan baik. Jangan engkau kategori orang-orang yang pasif. Jangan engkau kategori orang-orang yang tidak mau peduli. Pedulilah kepada orang, bertindaklah, saudaraku. Ya, iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ya, sehingga menjadi iman itu menjadi sempurna. Harus ada perbuatan, tindakan. Ya, Yesus kita sendiri pun bertindak, tanda bukti dia mengasihi kita. Kenapa? Saudaraku yang kekasih, dia rela korban. Dia korbankan itu hidupnya. Dia mati di kayu salib. Dia tidak, saudaraku yang kekasih, mengenal dosa, tetapi pelanggaran kita, dosa kita, saudaraku yang kekasih, yang dia pikul di kayu salib. Bukti dia memiliki kasih yang luar biasa. Dia buktikan itu dirinya. Kita juga anak-anak Tuhan. Bukti kita, saudaraku, mengasihi Tuhan. Ya, kita harus berikan itu kepada saudara-saudara kita ataupun sesama kita. Ya, kalau orang lain, saudaraku yang kekasih, yang berkekurangan, mari kita tolong. Keluarga kita, mari kita tolong. Sesama kita, tidak kita kenal pun, mari kita tolong, saudaraku. Itulah kerjasama yang baik di dalam iman. Ada senantiasa kerelaan hati untuk memberi. Ada kebaikan hati untuk memberi kepada orang lain. Tidak menutup diri, saudaraku yang kekasih. Supaya engkau menjadi sempurna, harus engkau rela membagi rezekimu. Seperti anak muda ini ketika dia Tuhan Yesus berkata, jual segala milik, membagikan itu kepada orang miskin. Dia langsung pulang dengan sedih. Dia tidak mau harta yang menguasai kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita dikatakan untuk berkorban, untuk mengasihi, untuk memberi, apakah kita senantiasa menutup diri kita? Saudaraku yang kekasih, supaya kita senantiasa kategori anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari senantiasa jangan menutup mata ketika saudaramu membutuhkan. Haleluya. Itu adalah bukti kasih. Supaya kenapa? Saudaraku yang kekasih, hartamu ada di surga. Haleluya. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Kalau kita mampu memberikan itu kepada orang yang membutuhkan, kalau kita bisa membagi rezeki kita itu kepada orang lain, kalau ada sama kita, kenapa kita harus menutup diri? Melihat saudara-saudara kita, saudaraku kekasih, berkekurangan, apa sampai hati kita, saudaraku, bagaimana mungkin kasih itu ada dalam hidup kita? Bagilah, saudaraku, jangan engkau menjadi orang pelit. Karena banyak orang berkata seperti ini, ngapain ku bagi, ngapain ku tolong, ya, nanti uangku berkurang. Ya, ini kan untuk masa tuaku, ini kan untuk masa depanku. Ini kan kalau aku meninggal nanti supaya ada nanti untuk menguburkan aku, biaya untuk kematianku ini, makanya ini harta ini, maka uang ini kusimpan-simpan. Saudaraku yang kekasih, jangan itu, saudaraku, yang menjadi patokanmu. Karena lihatlah, saudaraku yang kekasih, siapa ada pernah membayangkan Covid ini, saudaraku, ya, ada banyak berkerumunan, orang pun dilarang saat ini.
Ya saudaraku, banyak orang yang tiba-tiba meninggal. Jangan itu saudaraku yang kekasih patokanmu. Tuhan yang mengatur kehidupan kita selagi engkau masih mampu memberi, ulurkan tanganmu kepada orang lain. Haleluya. Itu bentuk kasih. Saudaraku yang kekasih, supaya senantiasa engkau menimbun hartamu di surga. Jangan timbun hartamu di bumi ini, supaya ngengat dan karat tidak akan makannya. Saudaraku yang kekasih, tetapi berikan bukti engkau senantiasa ya menimbun hartamu, yaitu rela kau membagi rezekimu dengan orang lain, rela kau membagi rezekimu dengan semiskin, rela kau membantu mengulurkan tanganmu bagi orang yang berkekurangan. Itu adalah bentuk kasih dan tindakan iman. Saudaraku yang kekasih, bahkan juga di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan bagaimana kasih itu saudaraku ya akan menyempurnakan kita. Bacakan. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Haleluya saudaraku. Ya, dikatakan di sini saudaraku, dan di atas semuanya itu ya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan supaya kita sempurna. Ikat kasih itu saudaraku dalam kehidupan kita. Ya, kenakan kasih. Kasih menutupi segala dosa. Saudaraku kasih, kalau kita mengasihi, maka kita adalah kategori orang yang bisa menerima kesempurnaan yang daripada Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Ya. Kasih yang sempurna, kasih yang mengikat kita, sebab Yesus adalah kasih. Yesus itu adalah gambaran kasih. Ya saudaraku, kalau ada hidup kita ini di dalam Yesus, ya berarti kita harus mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi. Itulah gambaran bahwa kita kategori anak-anak Tuhan. Ada gambaran Yesus dalam hidup kita. Kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita sudah dibuktikan itu kasihnya kepada kita ya di dalam Yohanes itu, karena begitu besar kasih akan Allah akan dunia ini sehingga dia rela mengorbankan anaknya tunggal supaya kita hidup, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, kita juga anak-anak Tuhan. Jangan engkau menutup dirimu ya saudaraku. Kasih itu adalah bukti perbuatan, tindakan. Gak bisa kita bilang aku beriman, aku mengasihi dia, tetapi ketika kita melihat dia berkekurangan, kita adalah yang bisa kita bagi. Itu tidak ada kasih saudaraku yang kekasih. Ya, mulut kita bisa berbicara, tetapi kalau tidak ada perbuatan, nol di hadapan Tuhan. Tetapi perbuatan itu adalah suatu tindakan yang pasti. Itulah yang memperoleh kategori iman ada dalam hidupnya. Dia bertindak. Ketika Yesus juga berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak, dia langsung mengambil, membawa itu anaknya. Tidak senantiasa memperhitungkan apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi itulah tanda orang beriman. Ada bukti. Ya, ada bukti saudaraku kekasih. Kita dituntut Tuhan saudaraku di akhir ini. Saudaraku nggak usah kau sibuk untuk mengumpulkan biar begini bahasa tuaku ini, ya uangku untuk ini. Tidak usah saudaraku, Tuhan yang menjamin anak-anak Tuhan tidak akan berkekurangan kalau engkau membagi dengan tulus dan ikhlas. Maka Tuhan akan melipatkan segala berkat bagimu, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, sukacita Tuhan akan limpahkan. Gantikan itu kepadamu asal engkau membagi ya kepada orang yang membutuhkan, karena Tuhan memperhitungkan semua apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan engkau jemu-jemu untuk berbuat baik. Saat ini kita dituntut Tuhan supaya kita sempurna. Bapak kita adalah sempurna. Kita juga anak-anak Tuhan harus sempurna, miliki kesempurnaan. Sudah kita pelajari bagaimana caranya tadi. Saudaraku yang kekasih, turuti kebenaran firman Tuhan. Itu cara kita. Yang kedua saudaraku, miliki ya, harus kita miliki Kristus itu dalam hidup kita. Yang ketiga, harus kita berbuat baik. Ya saudaraku yang kekasih, kita harus memiliki kasih yang sempurna, bahkan juga menjaga lidah kita dalam segala kewaspadaan. Itulah kategori anak-anak Tuhan. Saudaraku dimanapun saudaraku berada, mari saudaraku yang kekasih, dunia ini sudah semakin tua. Ya saudaraku, jangan pikirkan supaya aku begini, supaya hartaku bertumbuh-tumbuh. Bukan itu lagi saudaraku yang kekasih. Lihatlah saudaraku, seperti banjir saudaraku yang kekasih yang begitu melanda di kota Medan. Saudaraku, mungkin yang saudara sudah melihat itu di media sosial, bagaimana senantiasa harta mereka hancur, bagaimana mobil mereka hancur. Saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang dapat membatasi. Amin. Jadi saudaraku, ini adalah suatu peringatan bagi kita bahwa harta itu hanya titipan. Jikalau kita tidak mau memberi, maka satu saat nanti ngengat dan karat akan mengambilnya. Lewat apa? Mungkin saudaraku penyakit, mungkin masalah, ada banyak masalah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, mau berbagi dengan yang lain, maka kita menjadi orang-orang ya yang sempurna dan melihat pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Puji Tuhan memberkati firman Tuhan ini.
Ya, kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk berbuat yang baik ke depannya ini supaya kami sempurna. Sebagaimana Engkau sempurna Tuhan Yesus. Bagaimana Engkau sudah memberikan gambaran kepada kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk mengasihi kami. Kami juga anak-anak-Mu ini Tuhan sebagai kategori anak Tuhan harus memberikan Tuhan Yesusku apa yang dapat kami Bapa berikan kepada yang lain untuk saling kami dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Transferkanlah firman-Mu ini lebih dalam lagi bagi kami anak-anak-Mu. Jangkau kami dimanapun kami berada, kesehatan, kekuatan, menjaga dan melindungi kami Bapakku di sepanjang minggu yang kami jalani. Tuhan Bapa bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, dan Tuhan yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Kami tutuplah ibadah kami berucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa saudara kami, kasih ketemu lagi di dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada, terus mencari Tuhan. Shalom, haleluya. Dukung pelayanan kita itu, subscribe dan juga like, bahkan juga hidupkan loncengnya saudara kami kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Shalom, haleluya.